Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan rekan-rekan jamaah Masjid An-Nur, alhamdulillah di malam hari ini kita diizinkan kembali untuk bertemu di salah satu tempat yang dicintai Allah, di masjid kita, Masjid An-Nur. Dan pada malam hari ini seperti biasa kita akan ada agenda terkait kajian rutin kita bersama Ustadz Dano Abdul Razak Al-Hasani, yang materi pada malam hari ini yaitu berjudul Adab Seorang Muslim dalam Bekerja dan Berbisnis. Maka dari itu mari kita menyimak dan mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa-apa yang Ustadz sampaikan bisa kita amalkan dan menjadi salah satu jalan untuk membuka kita menuju surga kelak, amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam limpahan karunia serta nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak sekali, dan tentunya tidak akan bisa kita untuk membayar apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun kita gunakan seluruh kehidupan kita ini mencari harta, mengumpulkan segala macam bentuk kekayaan-kekayaan dunia, lalu kita gunakan itu untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bisa kita untuk membayarnya. Maka oleh sebab itu, bagaimana seorang muslim dia seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia nantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian senantiasa dia meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil usahanya dan bukan pula pemberian dari makhluk. Kemudian yang ketiga, dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal agar dia selamat nanti ketika hari yang di situ tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak
kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan ketakwaan. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap amalan-amalan kita. Ketika kita berhadapan dengan Zat yang tidak akan luput satu pun dari apa-apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini dari hisab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka oleh sebab itu nikmat yang Allah berikan ini wajib kita untuk bersyukur. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas hidayah iman, di atas hidayah Islam, hidup di atas tauhid, hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya tidak Allah berikan kepada semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala pilih dari makhluk-makhluknya, yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah tersebut. Kalaulah sekiranya semua manusia mendapatkan hidayah, maka tentu tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih dari hamba-hambanya yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini sebagaimana yang disampaikan kepada kami, yaitu adalah tentang adab-adab di dalam bekerja dan berbisnis. Jadi ada pertama adab, kedua bekerja, kemudian berbisnis. Ya. Jadi di sini sebenarnya sangat singkat sekali apa yang akan kita sampaikan itu dari permasalahan yang berkaitan dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Itu memang benar. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim banyak menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana seorang muslim tersebut dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus mendapatkan keuntungan di dalam kehidupan dunianya dengan bekerja, tentunya dengan pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya di antara mereka ada yang mereka berjalan di muka bumi ini yang mana mereka mencari fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata fadlullah atau karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang bekerja di muka bumi ini untuk memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun ay an tabtaghu fadlan min rabbikum. Sungguh tidak ada halangan sama sekali bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabb kalian. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu karunia-Nya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah.
Maka ketika kalian selesai melaksanakan ibadah salat Jumat ini, maka bertebaranlah kalian di muka bumi cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bekerja, mencari rezeki, berusaha itu dengan kata-kata karunia-Nya. Karena rezeki tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahawa rezeki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita meminta rezeki tersebut bukan kepada makhluk, akan tapi kepada si pemilik rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang membagi-bagikan rezeki seorang hamba. Dan seorang hamba tersebut dia tidak akan wafat dan tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya. Dan itu harus kita yakini. Maka oleh sebab itu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, bekerja di muka bumi ini adalah salah satu bentuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tidak ada satu pun tempat atau kedudukan yang aku lebih cintai, yang datang kepadaku di dalamnya selain jihad fi sabilillah, kecuali an akuna fi tijaratin aw bai'in wa ashtari. Wa qad akhadha hadha al-ma'na min qawlihi ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada satu pun yang lebih aku merasa bangga dan merasa tinggi di dalamnya dan merasa aku lebih mencintainya selain dari jihad fisabilillah, kecuali aku bekerja, yaitu melakukan perdagangan, menjual dan membeli. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20 tadi, yabtaghuna min fadlillah. Dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas dan berbicara tentang adab seorang muslim di dalam bekerja, sebenarnya ada 3 pokok saja yang harus kita perhatikan di dalam dunia pekerjaan itu, dan juga termasuk dunia bisnis di dalamnya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi usaha kita. Kemudian yang kedua, apa niat kita di dalam bekerja tersebut. Yang ketiga, dia adalah bagaimana cara kita dalam bekerja itu. 3 inilah yang harus kita ketahui dan dudukkan. Dan tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sesungguhnya seorang muslim tentunya tidaklah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengerjakan pekerjaan yang halal. Maka itu jawaban pertamanya. Seorang muslim dia harus mencari pekerjaan yang halal. Karena pekerjaan yang halal inilah yang akan mendatangkan keberkahan, dan pekerjaan yang halal ini pula lah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Islam menganjurkan orang-orang bekerja, umatnya untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melakukan tijarah, melakukan bisnis, melakukan muamalah maliyah, perdagangan,
Akan tetapi di situ ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan dan ada peraturan-peraturan yang harus kita ilmui di dalam kita bekerja tersebut. Maka Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, Nabi SAW pernah ditanya beliau, "Ayyul kasbi atyab?" Pekerjaan seperti apa yang paling baik itu ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Amalan atau pekerjaan yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bekerja dengan tangannya sendiri. Dia berusaha dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang mabrur, yang baik. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut oleh para ulama, al-bai'ul mabrur, perdagangan, pekerjaan yang dicintai dan itu adalah sesuatu kebaikan, adalah yang tidak ada di dalamnya al-ghish wal khida'. Tidak ada tipuan, tidak ada kecurangan di dalamnya, dan wala ma yukhalifu syara', dan tidak pula menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu pekerjaan yang halal. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, pekerjaan yang kita menghasilkan rezeki dari pekerjaan tersebut, hendaknya yaitu adalah menghasilkan rezeki yang halal pula. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu mengajarkan sebuah doa kepada kita semuanya, yang mana itu dianjurkan kita setiap pagi membacanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Maka rezeki yang baik tidak akan bisa kita memisahkannya dengan rezeki yang buruk, kecuali ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, mana yang syubhat. Maka oleh sebab itu seorang muslim ketika dia mencari pekerjaan, maka dia harus pastikan bahwa pekerjaan yang dia lakukan tersebut dia adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik. Karena itu yang akan dia makan hasilnya dan dia akan berikan kepada keluarganya. Maka oleh sebab itu pekerjaan yang halal inilah yang harusnya kita mencari. Karena ada pekerjaan yang tampak baik di hadapan manusia, tetapi tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mubah yang kita lakukan, semua pekerjaan mubah, ya maksudnya boleh. Tapi semua pekerjaan yang mubah tersebut harus kita memilihnya yang halal dan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam kita agar kita tidak memakan harta itu dengan cara yang batil. Tidak boleh seorang muslim dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil itu banyak. Bisa jadi dengan menipu, bisa jadi dengan korupsi, bisa jadi dengan berlaku curang.
bisa jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akan tapi tidak cukup kalau pekerjaan itu hanya halal saja. Perlu kepada yang kedua, yaitu niat kita di dalam bekerja. Apa niat kita bekerja? Apakah bekerja itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka itu dikembalikan kepada niat kita. Karena fungsi niat itu adalah merubah sesuatu yang hukumnya mubah bisa menjadi sesuatu yang jadi ibadah yang mendapatkan pahala. Seperti orang berdagang, bekerja, bapak bekerja. Ya. Lalu pekerjaan ini apa hukumnya? Apakah wajib? Tidak wajib. Apakah haram? Tidak haram. Mubah? Iya, mubah. Ya. Boleh-boleh saja kita bekerja. Akan tetapi ketika kita telah memutuskan kita bekerja, wajib bagi kita untuk memperhatikan niat kita. Bagaimana niat kita di dalam hati kita ini, yaitu menghadirkan tujuan untuk apa kita bekerja. Apa tujuan kita bekerja? Kalau tujuan kita bekerja itu hanya sekedar untuk makan saja, untuk memberikan kekenyangan kepada perut kita saja, mencukupi kebutuhan kita saja, itu belum termasuk ibadah. Tapi kalau kita niatkan, kita berniat dengan kita bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, sehingga dengan penuhnya kebutuhan kita tersebut, kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berniat juga menafkahi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Yang dengan kita menafkahi mereka, itu adalah bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah niat kita yang harus kita luruskan. Ada orang niatnya baik, tetapi jenis pekerjaannya tidak baik. Niatnya baik, dia niat untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tapi jenis pekerjaan yang dia lakukan tidak baik. Dia mencuri kerjaan, atau dia melakukan pekerjaan yang haram, menjual khamar, melakukan perdagangan dengan perdagangan yang haram, kemudian melakukan tindak korupsi, kecurangan, dan yang lain-lainnya. Maka walaupun niatnya baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi cara dan pekerjaannya tidak baik, maka tidak juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita niat kita baik, pekerjaan kita juga harus pekerjaan yang halal, yang baik. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mengingatkan kita bagaimana akhlak kita, sifat kita apabila kita menjadi seorang pekerja, apabila kita menjadi seorang pedagang, seorang pebisnis, maka kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang itu bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan kita itu pun menjadi pekerjaan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menjalani pekerjaan kita tersebut? Apakah kita jalankan pekerjaan kita ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai atau tidak? Kalau kita bekerja itu adalah sebuah ibadah, maka kita
harus paham bahwa yang dimaksud dengan ibadah tersebut adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah nama dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Dan itulah ibadah. Maka bekerja dia akan bisa jadi ibadah kalau itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah untuk menjadikan diri kita ini bisa menjalankan pekerjaan kita, menjalankan usaha kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak seorang pekerja. Bagaimana seorang muslim bekerja, maka tidak sama dengan orang-orang kafir bekerja. Seorang muslim dia memiliki batasan-batasan. Dan seorang muslim pun bekerja juga ada tuntunannya. Tidak asal-asalan. Makanya oleh sebab itu apabila kita menjadi seorang pedagang, wajib kita mengilmui tentang dagang. Ketika kita menjadi seorang pebisnis, maka kita harus mengilmui tentang masalah bisnis muamalah yang kita lakukan tersebut. Ketika kita menjadi seorang karyawan, kita harus mengetahui yaitu ilmu bagaimana menjadi seorang karyawan. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus mengilmui tentang bagaimana ilmu menjadi pemimpin tersebut. Maka segala sesuatunya harus dengan ilmu. Makanya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau lakukan, jangan engkau katakan apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang yang berdagang di pasar tersebut diperintahkan mereka yang berdagang adalah orang yang paham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang dia untuk berdagang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La tabi' fi suqina hadha illa man faqiha fid din." Enggak boleh orang jualan di pasar kami ini kecuali dia yang faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham mengerti tentang agama Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang muamalah dia dengan manusia, bisa jadi dia jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang haram yang itu akan mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berjual beli tanpa riba? Bagaimana jual beli tentang inah? Ya, bagaimana seorang misalnya menjual buah yang masih ada di pohonnya, sedangkan buah itu belum kelihatan matangnya. Bagaimana sikap seorang? Harus ada ilmunya. Bagaimana penjualan? Kalau biasanya kalau orang menjual, berdagang, di dalamnya ada ketidakjelasan goror. Yang kadang-kadang ada orang jual beli tanah, dia ambil batu, kemudian dilemparnya. Nah, di mana sampai batu itu tanah saya. Nah, belilah itu. Nggak jelas dia. Sama dengan orang beli sapi. Sapinya kan banyak. Ya, saya jual kepada kamu sapi saya yang ada di sana satu. Harga sekian. Sapinya nggak dijelaskan mana yang sapinya. Sapinya banyak di sini. Nah, bagaimana penjualan seperti ini, berdagang seperti ini, maka itu harus paham. Makanya ilmu tentang muamalah, di dalam kalau kita belajar fikih, ya fikih itu ada namanya fikih ibadat. Kalau fikih ibadat itu mulai dari taharah sampai masalah haji. Ya, setelah itu ada nanti ada sebagian ulama masukkan fikih jihad. Kemudian kedua ada fikih
munakahat. Setelah itu fikih muamalat. Fikih muamalat itu tentang bagaimana muamalah, tentang jual beli, ya, tentang wakaf, tentang ijarah, yaitu tentang sewa menyewa, ya, kemudian bagaimana tentang murabaha, banyak tentang masalah fikih muamalat ini. Nanti baru ada fikih munakahat, fikih tentang nikah, kemudian ada fikih jinayat. Nah, itu pelajaran di dalam fikih Islam. Nah, fikih muamalah ini, kalau kita ingin menjadi seorang pebisnis, menjadi sebagai seorang pedagang, maka kita harus mengerti tentang fikih ini. Kalau tidak, bisa jadi kita jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita jatuh kepada perbuatan yang haram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu lahmin nabata min haram, semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang lebih berhak untuknya. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, harus kita mengerti bagaimana proses bekerja yang kita lakukan. Nah, kemudian proses bekerja itu, itulah yang ada di dalam akhlak-akhlak dan sifat-sifat kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang, ya, pedagang, sebagai seorang pengusaha. Harus dia memiliki sifat-sifat ini dan berhias dengan sifat-sifat itu. Nah, saya akan sebutkan beberapa sifatnya. Sifat seorang pedagang yang pertama tersebut adalah, ini yang paling penting, tidak disibukkan dengan perdagangannya atau dengan bisnisnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tidak disibukkan dengan bisnisnya, dengan perdagangannya, dengan pekerjaannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berbisnis, mereka berdagang. Banyak kita kenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau beliau berinfak, satu kali berinfak itu minimal 100 ekor unta. 100 unta berapa ini? Ya, taruhlah harga untanya sekarang 10 juta. Ya, kalau 100 berapa? 1 M. Ya. Ya. Nah, satu kali infak gitu. Itu Utsman bin Affan, belum yang lainnya. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau pedagang. Rata-rata semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang Quraisy, mereka pedagang. Tapi mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbisnis itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang sifat mereka, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual belinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak lupakan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Dan juga tidak dilalaikan dari salat. Walaupun mereka sibuk berdagang, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah salat. Mereka bekerja sebagaimana kita bekerja, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah salat, tidak disibukkan dengan perdagangan dan pekerjaan mereka. Bahkan mereka ita'iz zakah, mereka menunaikan zakat, mengeluarkan zakat dari hasil harta mereka tersebut. Lalu kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Karena mereka takut pada hari yang di situ dibolak-balikkan, ya, hati dan penglihatan. Itu hari kiamat. Tidak ada bermanfaat apapun yang mereka kumpulkan di dunia ini. Tidak bisa menolak neraka Allah Subhanahu wa taala dengan
harta yang dia kumpulkan walaupun dia memiliki separuh dari dunia ini. Untuk apa mereka seperti itu? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebaik-baiknya apa yang telah mereka lakukan. Wa yaziduhum, bahkan Allah tambah min fadli. Allah tambah fadli. Allah Subhanahu wa taala tambah keuntungannya. Allah tambah keuntungannya. Karena kata-kata fadlun itu di dalam Al-Quran artinya ar-ribhu. Ribhu itu adalah laba, untung. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah lah yang memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada batasnya. Tapi dengan syarat tidak melalaikan dari mengingat Allah, menunaikan salat, membayar zakat, takut kepada hari akhirat nanti. Orang kalau takut kepada hari akhirat, gak mau dia nipu. Takut dia kepada hari akhirat, hari perhitungan, hari yang sangat panjang perjalanan kita di situ. Takut mereka yaitu melakukan korupsi. Takut mereka melakukan penipuan, bermuamalah dengan muamalah haram. Takut mereka. Kalau mereka takut pada hari akhir. Itu yang sifat yang pertama. Itu harus ada. Yang kedua, yaitu benar-benar mencari pekerjaan yang halal. Kalau tadi kita sebutkan, ya, benar-benar dia pastikan pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang halal. Kenapa? Karena Allah SWT tidak terima sesuatu pun dari yang haram. Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Dan apa yang ada di antara halal dan haram, dia adalah perkara-perkara syubhat. Maka orang-orang yang beriman dia pastikan apakah ini halal atau ini haram atau ini syubhat. Maka dia benar-benar berhati-hati dengan pekerjaannya dan memilih pekerjaan yang benar-benar halal untuk dia. Kemudian yang ketiga, sifat dan akhlak seorang pekerja ataupun seorang yang mencari harta atau bisnis, yaitu ayabta'ida anis syubhat, menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat. Tadi itu sudah sampai dalam hadis yang menjelaskan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat itu apa? Perkara yang enggak jelas apakah ini halal atau haram. Ya, enggak jelas ini. Masih diragukan. Ini halal atau haram. Maka orang yang menjaga dirinya dari perbuatan atau dari perkara-perkara syubhat ini, dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Menyelamatkan agama dan kehormatannya. Akan tapi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang dia bermain-main dengan perkara syubhat yang enggak jelas ini, enggak jelas halal haramnya, jadi hal ram. Ada hal ram, bukan haram, tapi hal ram. Jadi tengah-tengah ini, entah halal entah haram. Ya, hal ram. Maka kalau dia bermain dengan perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Makanya kita harus berhati-hati dari perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, perkara syubhat ini karena banyak kita dapatkan ini halal atau haram, ya. Nah, salah satunya apa? Misalnya, ya, misalnya ada orang dia bekerja harusnya dia masuk jam 8. Sekarang rupanya tanpa ada izin, tanpa ada uzur dan yang lainnya, dia masuk jam 10. Harusnya dia pulang jam 5 sore, jam 3 sore dia udah pulang. Lalu ketika mendapatkan gaji, gajinya penuh. Gimana tuh gajinya? Gimana kira-kira? Harusnya dia masuk jam 8,
sekarang dia masuk jam 10. Ya. Perusahaan katakan, Pak ini masuk jam 8. Ya. Kemudian dia masuk jam 10 atau 11. Perusahaan katakan ini pulang jam 5. Lalu jam 3 dia udah pulang. Tanpa ada uzur, tanpa ada izin dan yang lainnya. Lalu ketika terima gaji, dia full terima gajinya. Gaji yang dia terima itu sama dengan gaji yang dia masuk full time. Dari jam 8 sampai jam 5. Nah, gimana status gajinya itu? Gimana? Ya, jadi haram. Itu haram, sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang halal ya dia yang dia bekerja dari jam 10 sampai jam 3 itu halal bagi dia. Tapi yang dia terima bukan hak dia enggak jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam 9, dia pulang jam 3, ya 2 jam, 4 jam. Itu 4 jam enggak halal. Dia bercampur. Nah, dan ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita sebagai seorang ya pekerja, seorang yang kita benar-benar ingin menegakkan agama kita, ya harusnya kita perhatian dalam masalah ini. Kenapa? Karena orang yang beriman itu harus berhias dengan sifat atau akhlak yang disebutkan juga yang berikutnya, ya yang keempat ya, yaitu berhias dengan bilbir was-sidqi wa taqwallah. Bilbir dengan kebaikan, kemudian dengan as-sidq, yaitu dengan kejujuran, kemudian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kebaikan apa? Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau dia karyawan, dia bekerja dengan menunaikan pekerjaannya semaksimal mungkin. Menunaikan pekerjaannya itu semaksimal mungkin. Bukan bekerja secara asal-asalan, tapi memang bekerja itu profesional. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk profesional dalam bekerja. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinuh. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada salah seorang di antara kalian apabila dia bekerja itu profesional. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya target perusahaan itu cuma ngasih 100, dia bisa 150. Ya. Dia bekerja, dia berikan yang terbaik karena yang dia pikirkan ini adalah pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh agama. Dari situ dia ingin mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ma'alil umur. Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perkara yang asal-asalan, perkara-perkara yang remeh dan rendah. Maka oleh sebab itu Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara kebaikan kita. Was-sidq, dan jujur. Jujur bagaimana? Masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Kemudian juga jujur tanpa ada kecurangan, tanpa ada khida, tanpa ada tipuan, tanpa ada sesuatu yang melanggar syariat. Kenapa? Karena kita itu bekerja, kan kita sudah, apalagi kalau kita kontrak, sudah tekan kontrak kita. Dan kontrak itu ada termasuk syarat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minu ala syurutihim. Orang yang beriman itu terikat dengan syarat-syaratnya. Kalau kita bekerja berarti kita sudah setuju dengan persyaratan yang ada. Maka ketika itu kita terikat dengan syarat-syarat yang ada pada kita. Nah, itu yang diinginkan oleh itu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ingin perusahaan, enggak gitu. Tapi ini ingin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapatkan ibadah di dalam kita bekerja, ya kita bekerja seoptimal mungkin. Ya, atau minimal kita ditargetkan 100, ya kita dapat 100.
Jangan kita targetkan 100 kemudian kita cuman bekerja 25 atau 50. Nah, ini kan terkesan asal-asalan. Maka oleh sebab itu bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengumpamakan tentang pedagang. Ada dua pedagang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjual beli itu, orang yang berjual beli kalau kita sebagai seorang pedagang, ya, ketika kita melakukan transaksi jual beli bisnis, maka bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ada khiyar, ada pilihan. Apakah kita ingin lanjutkan pembelian atau kita batalkan pembelian tersebut atau penjualan itu selama belum berpisah, yaitu selama masih ada dalam majelis akadnya. Maka boleh, misalnya bapak pergi ke membeli sesuatu ya di sebuah toko, ini penjual dan pembeli. Pembeli mengatakan saya beli ini, ya, sepatu ini. Si orang toko mengatakan silakan ini saya beli. Tapi bapak belum berpisah di sana, masih ada di situ. Ternyata terpikir, oh rupanya ada yang lebih penting, ya. Anak di rumah nih belum ada susu nih, ya, daripada beli sepatu beli susu lah, nggak jadi beli sepatunya. Lalu katakan batalkan perniagaan tersebut, batalkan perdagangannya, pembeliannya. Selama dia belum berpisah, maka itu boleh, ya, boleh dalam syariat Islam. Selama dia belum berpisah. Orang yang menjual demikian juga nggak jadi dia jual misalnya. Selama belum berpisah maka dia boleh. Kalau dia jujur dan menjelaskan, dia jujur tentang jual belinya. Dia jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada aib, ini ada aib gitu. Ini barangnya jelek nih. Ini barangnya bagus. Dijelaskan. Misalnya mobil, ini mobilnya rusaknya ini. Ya, dijelaskan sejelas-jelasnya aibnya tersebut. Jujur dia. Ini barangnya bagus, ini enggak bagus. Maka kalau dia jujur, shadaqa wa bayyana, dan dia jelaskan, burika lahuma bai'ihima. Diberkahi jual belinya itu. Diberkahi bisnisnya yang seperti itu. Tapi kalau in katama wa kadzaba, kalau dia sembunyikan aib barangnya, ini barangnya enggak bagus, dibilang bagus. Barangnya ini ada aibnya, dikatakan ada barangnya bagus, ya. Padahal sudah ada aib yang banyak. Nah, jadi lalu dia berbohong, katanya oh enggak, ini barang baru bagus. Itu dia berbohong, berdusta, ya. Maka kata Nabi SAW, muhiqat barakah, yaitu hancur keberkahannya. Artinya tidak diberkahi bisnisnya yang seperti ini, jual belinya yang seperti ini. Jadi perlunya kita berhias dengan sikap baik ketika menjual, baik ketika membeli, kemudian sikap jujur dan takwa Allah, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dulu di Madinah, ya, ketika baru-baru Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian kan banyak pedagang di Madinah itu. Lalu Nabi SAW melihat orang-orang berdagang di sana saling berjual beli, maka kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, fastajabu li Rasulillahi alaihi wasallam wa rafa'u anaqahum wa absarahum ilaihi. Lalu ketika Nabi SAW memanggil kayak gitu, ya ma'syarat tujar, maka semua orang memalingkan penglihatannya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW katakan, innat tujar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara. Sesungguhnya pedagang, pebisnis itu, ya, dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir, orang yang keji, orang yang jahat. Ya, illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Kecuali pedagang yang takwa kepada Allah, barra, dia berbuat kebaikan dan jujur. Ya, ini pengecualian. Jadi berarti banyak pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
dalam keadaan sebagai orang fujar, orang yang berbuat keji, ya, berbuat kejahatan. Kadang dia menipu, ya, kadang dia menyembunyikan aib dan yang lain-lainnya. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, kecuali pedagang yang berbuat baik, dan kecuali pedagang yang jujur di dalam perniagaannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka oleh sebab itu ini penting bagi kita untuk berhias dengan itu. Kemudian yang selanjutnya, adabul ghaflah anis sedekah. Kalau kita diberikan rezeki sebagai seorang pebisnis, sebagai pekerja, jangan lupa kita bersedekah. Jangan lupa kita bersedekah. Kenapa? Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Qais ibnu Abi Gharazah, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahdurul lagwu wal halif. Wahai para pedagang, pebisnis, ya, pengusaha, sesungguhnya perniagaan itu menghadirkan al-lagwu. Al-lagwu itu kelalaian, main-main, wal half, dan sumpah palsu. Kadang ada orang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ngaku dia, bagus nih Pak, wallahi bagus katanya. Padahal barangnya jelek, ya, berusak. Dia melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, bersumpah dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashubuhu bis sadaqah." Maka siramlah, timbunlah itu, ya, yaitu tadi apa? Sifat lahu, kelalaian itu, dan half, dan sumpah yang kadang-kadang itu adalah sumpah palsu itu, dengan banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Ya, kalau kita mungkin dulu jadi pedagang, oh ternyata saya pedagang dulu banyak melakukan sumpah palsu, kemudian banyak lalai, ya. Maka ketika mendapatkan harta, banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu dia tidak akan, ya, menghabiskan harta. Tidak akan menghabiskan harta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma naqasat as-sadaqatul ma, bahwa sungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit. Semakin banyak dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Kemudian kalau kita sebagai pedagang, sebagai pebisnis, nah, sifat yang harus kita ada adalah as-samaha wal yasr. Bersikap toleransi dan memudahkan. Jangan kita kalau jadi pedagang itu enggak suka toleransi. Contohnya apa? Ada orang beli barang, barangnya rusak, ya. Lalu kemudian dia datang, Pak, ini harus diganti karena rusak, ya. Lalu dia tak mau menggantinya. Bahkan dibuat di tokonya itu, barang yang dibeli ndak bisa diganti, ya, tak bisa dikembalikan. Maka kadang-kadang itu menyusahkan. Tidak ada toleransi. Atau mungkin di saat dia berjual beli itu sangat pelit dengan harganya. Tawar menawarnya lama. Ya. Mungkin tawar menawarnya 4 jam. Atau 3 jam tawar menawarnya. Begini ini. Ya tawar menawar itu. Tidak ada samaha dan memudahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang yang toleransi, memudahkan di saat dia menjual dan juga memudahkan di saat dia membeli. Dan juga memudahkan di saat membayar hutang. Jadi kalau misalnya ada orang berhutang kepada kita, ya kalau memang benar-benar dia belum punya, ya tidak mengapa kita berikan toleransi. Tapi kalau dia berhutang, ya dia berhutangnya banyak, kemudian nggak mau bayar, tapi hidupnya foya-foya, ya, diingatkan tidak mau bayar juga, ini beda lagi. Tapi kalau memang dia benar-benar tidak ada, kita harus memudahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia memudahkan orang yang
terlilit utang itu Allah mudahkan dia nanti di hari kiamat. Itu yang kita harapkan. Jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji ya, orang-orang yang berjual beli itu dia mudah. Tidak ribet kalau jual beli dengan dia. Ya, orang senang, ya, penuh dengan kelapangan di saat berjual beli dan juga membayar hutangnya. Kemudian juga yang selanjutnya, sifat yang harus ada pada seorang pengusaha ataupun karyawan dan pekerja, yaitu adalah memberikan tangguh ya, kepada orang-orang yang terlilit kesusahan. Itu yang seperti kita katakan tadi, yaitu memudahkan. Kata Nabi SAW, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhillih." Siapa yang memberikan kemudahan, yaitu mengundur sedikit kemudahan bagi orang yang berjual beli dengan dia atau memiliki hutang pada dia. Ya, mungkin ada orang yang berjual beli, berbisnis, kemudian dia sudah ambil barangnya tapi belum bayar hutangnya. Dia minta tunggu Pak, tunggu mungkin 2 hari lagi, saya ada bayar. Ya, maka jika memang benar-benar kita ingin memberikan kemudahan kepada dia, silakan dia ya baik saya tunggu 2 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awadha'a anhu," atau memang benar-benar dia lepaskan hutang itu. Ya, misalnya dia enggak punya hutang, enggak berbayar, sulit membayar. Ya, mungkin dia sudah bangkrut, sudah failin. Ya, sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dia. Maka kalau orang itu membebaskan hutangnya, azallahu Allahu fi dhilli. Allah akan memberikan perlindungan dengan lindungannya, yaitu dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaannya di padang mahsyar ketika matahari didekatkan 1 mil, tidak ada naungan sedikit pun. Maka ketika kita memberikan tangguh kepada orang tersebut, atau kita memang membebaskan orang itu dari hutang karena memang dia tidak memilikinya, kalau sekiranya kita juga tidak butuh, maka Allah akan berikan naungan tersebut kepada kita, kepada orang-orang yang memberikan ketangguhan kepada itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ya, sifat seorang muslim di dalam dia melakukan perniagaan adalah menjauhkan diri dari muamalah atau perniagaan yang haram. Wasifatu dhamimah, dan sifat-sifat yang tercela yang tidak ada seharusnya dalam diri seorang muslim. Itu yang harus kita ingat. Menjauhkan dari muamalah yang haram. Ya, seperti jual beli khamar, masuk ke dalam bisnis yang itu seperti perjudian. Kemudian masuk kepada perkara-perkara yang memang itu adalah di dalamnya ada riba, di dalamnya ada goror, perdagangan-perdagangan yang Allah Subhanahu wa taala laknat, penuh dengan ghish, tipuan, ya, kecurangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Maka oleh sebab itu ayat dalam surah Al-Mutaffifin, ayat Mutaffifin itu Pak, Al-Mutaffifin itu artinya ada orang-orang yang curang. Ayat itu hukum asalnya memang untuk para pedagang. Akan tapi itu berlaku untuk semua jenis pekerjaan kita. Wailul lil mutaffifin. Ya, celaka orang-orang yang curang. Ya, kecurangan kan banyak. Curang dengan waktunya, curang dengan hasilnya, ya, curang di dalam pekerjaannya, ya, curang di dalam memakai fasilitasnya, dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, ya, al-bai'un dan seperti ini adalah harus kita jauhkan. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah muamalah yang diharamkan oleh Allah SWT. Adanya kecurangan, adanya kedustaan, tipuan dan yang lainnya. Maka itu tidak sepantasnya ada dalam diri seorang muslim. Jadi bahwa dan para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seharusnya seorang pedagang tersebut
berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, memudahkan orang-orang yang mendapatkan kesusahan ataupun orang yang membutuhkan, mencintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri, memperbanyak doa untuk teman-teman atau kawan-kawannya atau saudara-saudaranya yang terlilit utang, dan ini cukup mencukupkan bagi mereka. Dan juga apabila dia memiliki kelebihan harta maka dia membantu. Dan kemudian juga yang tidak lupa yang harus ada dalam diri seorang muslim tersebut adalah tetap dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita, pekerjaan kita, dalam semua usaha kita. Maka kewajiban kita bertawakal kepada Allah. Karena ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah puncak kesuksesan kita. Kata seorang tabi'in, Wahab Ibn Munabbih, beliau mengatakan at-tawakkul al-ghayatul qaswa huwa at-tawakkul, bahwa puncak kesuksesan yang tertinggi itu adalah tawakal. Bagaimana tawakalnya seorang kepada Allah SWT? Yaitu dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dan juga ulama yang lain, Sufyan al-Thawri, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tawakal itu adalah ridha dengan pemberian Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia terima dengan sebaik-baik. Dia ridha. Maka oleh sebab itu dia tidak perlu mencari perkara-perkara yang haram. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu yang terbaik bagi dia. Makanya sikap tawakal itu. Makanya orang-orang yang mereka mencari rezeki, pintunya ketakwaan dan ketawakalan. Itu pintunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah bukakan kepada dia jalan keluar dari semua masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Jadi tawakalnya kita itu adalah puncak kesuksesan, dan tawakal itu adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang tawakalnya seekor burung. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau mengatakan di hadis dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkul, law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair. Taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, lihat, sebenar-benar tawakal, Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Dia burung itu pergi dari sarangnya dengan perut kosong, kemudian dia pulang sudah dalam keadaan perut kenyang. Tawakal burung itu bukan berarti dia diam duduk di masjid menunggu rezeki turun dari langit, tidak. Tapi dia keluar, pagi dia keluar, sore dia pulang. Kadang kita lebih daripada burung, malam juga masih keluar. Ya kan? Nah, gitu. Kalau memang pekerjaannya malam, ya memang pekerjaannya malam. Tapi itulah yang Allah Subhanahu wa taala kata umpamakan. Kalau kita benar-benar bertawakal seperti tawakalnya burung, maka insya-Allah Allah berikan rezeki. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak dari kesuksesan kita. Jadi intinya dalam kita berdagang, dalam kita bekerja, maka kita harus perhatikan apa yang kita kerjakan, kemudian yaitu apa niat kita dalam bekerja, kemudian bagaimana proses kita di dalam melakukan pekerjaan tersebut, kemudian
Itulah akhlak-akhlak kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis yang harus kita hias diri kita dengannya. Kenapa? Karena kita seorang muslim, berbeda dengan orang-orang kafir di saat mereka bekerja. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin yang bisa sampaikan, mungkin jika ada yang ingin bertanya silakan. Komentar. Waalaikumsalam. Kalau sekiranya itu diberikan kelonggaran misalnya atau untuk istirahat misalnya kan dan dibenarkan oleh pihak yang memberikan kewajiban tersebut, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, tapi kalau sekiranya dia meninggalkan pekerjaannya ya, yang itu adalah wajib untuk dia lakukan dan tidak ada izin dari yang berhak untuk memberikan kewajiban tersebut, maka tidak boleh. Karena seorang bekerja dengan syarat-syaratnya, maka itu harus dia tunaikan. Harus dia tunaikan dan itu wajib bagi dia, sedangkan salat duha sunnah bagi dia. Maka mendahulukan yang wajib itu didahulukan daripada dia mendahulukan pekerjaan yang sunnah. Nah, kecuali dibolehkan dan dianggap itu tidak permasalahan bagi pihak perusahaan atau yang memberikan pekerjaan, maka tidak mengapa ya, asalkan waktunya sholat duhanya jangan setengah jam ya. Kadang sholat duhanya setengah jam atau 1 jam ngobrol, akhirnya kan menghabiskan waktu. Tapi kalau dibolehkan maka boleh. Tapi kalau seandainya pihak perusahaan tidak membolehkan, itu adalah jam kerja wajib bagi karyawan karena sudah terikat dengan persyaratannya, maka itu yang dilaksanakan. Karena kaedahnya bahwa mendahulukan yang wajib itu lebih diutamakan daripada mengambil sesuatu yang sunnah. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain wadah. Silakan. Ada yang tanyakan? Pikir nanti lupa sudah pulang nanti nyampe di kamar iya nanti bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, makanya kita sampaikan tadi bahwa sikap yang pertama sekali bagi orang yang bekerja ataupun berusaha, berbisnis dan lainnya adalah bahwa perniagaan atau pekerjaan itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki itu kan bukan bos kita. Yang memberi rezeki itu bukan atasan kita. Memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, maka harus dikuatkan tauhidnya dulu. Ya. Harus dibenarkan tauhid kita. Jangan sampai-sampai nanti saya nanti seperti ini tidak dikasih. Enggak. Yang rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takdir seorang hamba telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah tulis takdir-takdir hambanya. Kemudian ketika kita di dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi saqi wa sa'id. Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat lagi untuk mencatat rezeki kita, ajal kita, kemudian amal-amal kita, dan juga yaitu apa kita menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang susah. Telah ditentukan takdir itu. Tugas kita sebaik-baiknya adalah yaitu kita melakukan usaha, akan tapi tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah SWT, atau apalagi dalam salat.
Karena Allah yang memberikan rezeki, bagaimana kita akan minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang akan menghilangkan keberkahan, dan jangan kita tertipu dengan orang-orang yang dia diberikan kemewahan, rezeki yang banyak, ya, padahal dia tidak solat sama sekali, padahal dia tidak ada taatnya kepada Allah SWT, bahkan dia kufur kepada Allah SWT, ya, tapi rezekinya banyak. Maka kita enggak perlu bangga dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Tahu istidraj apa? Istidraj itu kenikmatan yang Allah SWT ulur untuk dia. Ya? Allah SWT berikan itu di dunia untuk dia, maka nanti di akhirat Allah azab dia dengan azab yang sangat pedih. Nah, tinggal kita memilihnya. Apakah kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia dan tidak diazab di akhirat, atau kita hanya ingin kemewahan hidup di dunia saja, tapi nanti di yaumil akhir kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la akhsha faqra alaikum. Aku tidak takutkan kefakiran terhadap kalian. Nabi SAW tidak takut. Kalau kita itu fakir semua enggak takut. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama tuhlikahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku takutkan bagi kalian adalah dibukakan dunia ini selebar-lebarnya kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, kemudian kalian dihancurkan sebagaimana Allah SWT menghancurkan mereka, umat-umat terdahulu. Jadi, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, itu Raja Persia, Raja Romawi, ya, mereka kufur kepada Allah, mereka tidur di tempat yang empuk, di kasur-kasur mereka, sedangkan engkau ya Rasulullah hanya tidur di kasur di pelepah kurma seperti ini. Karena Umar bin Khattab melihat adanya bekas pelepah kurma di wajah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Apakah engkau ragu? Allah Subhanahu wa taala berikan lahumud dunya wa lanal akhirah. Bagi mereka itu adalah dunianya dan bagi kita akhirat. Jadi kita ini sebagai seorang muslim, memang hidup kita dunia ini enggak bebas. Sebebas apa yang dilakukan oleh orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin dan yaitu surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita hidup itu penuh aturan. Ini enggak boleh, mau utang ke bank enggak boleh, nih riba ini. Ya, mau jual beli seperti ini kita harus tahu dulu nih barangnya haram atau tidak. Ya, kalau mau kita bertransaksi kita harus jelas transaksinya itu seperti apa. Apakah ada goror di dalamnya, ada inah di dalamnya, ya, ada sesuatu yang Allah SWT haramkan di dalamnya atau tidak. Jadi memang penuh aturan, karena yang kita cari itu sebenarnya bukan rezeki dalam bentuk uang. Makanya Allah katakan tidak ada Allah sebutkan itu uang di dalam atau emas. Ya, kita harus disuruh cari perintah. Tapi Allah katakan wabtaghu, ya, dan Allah SWT ya bataghuna fadla min rabbikum. Kemudian carilah karunia dari Rabb kalian. Karunia Allah. Karena dengan karunia Allah itu kita bisa hidup. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bukan hanya uang saja. Ketenangan jiwa, ketenangan hidup, anak yang menurut, ya, istri yang mudah diatur. Ya, kadang apa? Karena rezeki kita berpengaruh kepada kehidupan kita, kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Ya, dulu istri kita Masya Allah menurut, tidak pernah menjawab. Anak kita juga demikian, gampang diatur. Sekarang kita punya uang banyak, tapi hasilnya dari hasil yang haram. Istri tidak bisa diatur, dibilangin ngelawan. Anak tiap hari main game, tidak bisa tidak bisa diajak untuk sholat. Ya. Nah, ini kan berdampak kepada
kita. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita cari keberkahannya. Dan keberkahan itu bukan saja dari nilai materi yang kita dapatkan, tapi anak yang saleh dan salihah, ya, istri yang saleh yang salihah, kemudian juga ya kehidupan yang nyaman, tenang, itu sudah mencukupi bagi seorang muslim. Ya, intinya kan semua kita ini cukup. Pas beli rumah cukup uangnya, pas naik haji cukup, ya kan? Kita pas umroh cukup uangnya, ya sebagai cukupan. Itu yang harus kita dapatkan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha luas rezekinya. Jadi tidak perlu kita mengorbankan agama kita untuk mencari rezeki yang itu adalah sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Tidak perlu kita korbankan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Sudah Pak? Ada? Kalau sudah kita cukupkan ya dari sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga pada jamaah yang mendengarkan. Banyak dan salahnya itu dari saya sendiri, dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita karunia-Nya dan mudahkan bagi kita untuk menjalankan agamanya sehingga Allah berikan kepada kita kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.